Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang waalaikumsalam. terhormat Bapak Arif Rukmana selaku dosen perencanaan bisnis dan teman-teman yang lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan Zoom ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Indira, selaku moderator, dan adapun anggota kelompok yang lainnya, yang pertama ada Bapak Ade Abdul Ghani, yang kedua ada Bapak Cucu Samsudin, dan yang ketiga ada Bapak Yuda Ariana. Langsung saja ke pemaparan materi rencana dan antisipasi atas risiko bisnis. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama rencana bisnis, kedua risiko bisnis, dan yang ketiga antisipasi risiko dalam bisnis. Yang pertama rencana bisnis. Apa itu rencana bisnis? Mengutip dari Investopedia, rencana bisnis adalah alat mendasar yang dibutuhkan bisnis startup sebelum memulai operasinya. Biasanya, bank dan perusahaan modal ventura membuat rencana bisnis yang layak sebagai prasyarat untuk investasi dana dalam bisnis. Next. Lalu, bagaimana cara membuat rencana bisnis? Yang pertama, melakukan analisa pesaing dan riset pasar sebelum membuat rencana bisnis. Yang kedua, tentukan tujuan dari bisnis secara jelas. Yang ketiga, mengetahui target pembaca rencana bisnis yang akan dibuat. Yang keempat, memiliki bukti dan referensi di setiap komponen dalam rencana bisnis. Dan yang kelima, jelaskan isi rencana bisnis secara rinci, runtut, dan realistis. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yuda. Silakan Bapak Yuda. Jenis-jenis rencana bisnis. Setiap rencana bisnis tentunya memiliki objek dan tujuan berbeda. Maka dari itu terdapat beberapa jenis rencana bisnis yang perlu Anda ketahui. Di antaranya yang pertama Operation Business Plan. Rencana bisnis operasi atau Operation Business Plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup perencanaan dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Lalu bisnis plan ini juga meliputi uraian tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan. Selain itu, rencana bisnis ini dapat menjadi acuan pelaksanaan dan tenggat waktu kegiatan operasional bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, ada Grow Business Plan. Grow Business Plan adalah rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Rencana bisnis ini dapat digunakan pada kepentingan internal maupun eksternal. Misalnya untuk menerima modal lebih dari para investor. Apabila akan digunakan untuk kebutuhan eksternal, maka rencana bisnis ini harus dijelaskan lebih rinci lagi. Umumnya meliputi deskripsi rinci mengenai perusahaan, struktur organisasi, serta kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada development business plan. Development business plan adalah deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis operasi ini umumnya meliputi administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawan. Maka dari itu, dokumen ini tidak hanya untuk pihak internal, namun pihak eksternal dapat menggunakannya. Yang keempat, startup business plan. Startup business plan adalah penjelasan mengenai perusahaan, khususnya startup yang akan didirikan. Rencana bisnis ini meliputi penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta struktur manajemen lainnya yang nantinya akan diimplementasikan. Yang kelima, ada strategic business plan, yaitu jenis rencana bisnis yang paling rumit dibandingkan dengan rencana bisnis lainnya. Dalam bisnis plan ini menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Umumnya, beberapa komponen yang akan dianggap penting untuk dimasukkan pada rencana bisnis ini diantaranya visi dan misi perusahaan, faktor kritis, strategi untuk mencapai tujuannya, dan jadwal pelaksanaan strategi tersebut. Ada beberapa manfaatnya. Manfaat bisnis plan dari dibuatnya bisnis plan ini ada sejumlah alasan yang dijadikan bisnis plan sangat penting ketika kamu membangun suatu bisnis, di antaranya membantu dalam mengambil keputusan. Membantu mengambil keputusan saat Anda memulai suatu bisnis tentunya banyak
tantangan yang mungkin akan dihadapi, misalnya mengembangkan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial lainnya, dan lainnya. Hal tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Maka dari itu, salah satu manfaat dari bisnis plan adalah dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Selain itu, bisnis plan ini juga dapat membantu Anda dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik, tujuannya agar kedepannya Anda terhindar dari kesalahan dalam penyusunan keuangan dan kerugian. Yang ketiga, membantu mendapatkan investor lebih banyak. Manfaat ini paling penting dari bisnis plan adalah membantu Anda untuk mendapatkan investor lebih banyak. Hal ini sangat penting bagi pertumbuhan bisnis Anda. Apalagi bisnis yang baru dirintis memerlukan dukungan dari para investor agar bisnis yang Anda dirikan menjadi sukses. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Cucu Samsudin. Selanjutnya, risiko bisnis merupakan dampak atau konsekuensi yang akan diterima saat berlangsungnya suatu kegiatan bisnis. Hal tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan besaran keuntungan maupun keuangan dari sebuah perusahaan. Beberapa risiko mungkin berada dalam kendali perusahaan. Dalam arti perusahaan masih bisa mengelolanya. Namun beberapa risiko berada di luar kendali perusahaan. Mereka hanya dapat beradaptasi dan meminimalkan dampaknya terhadap perusahaan. Next. Next. Berikut adalah jenis-jenis risiko bisnis. Yang pertama, strategis. Beberapa strategi bisnis dapat meliputi dari peta persaingan di pasar yang sama dengan usaha perusahaan kamu, maupun hal lain yang berada dalam sisi internal, seperti penguatan R&D atau Research and Development, sebuah produk maupun strategi pemasaran yang cocok dengan bidang bisnis yang diusahakan. Yang kedua berikutnya operasional. Kegiatan operasional bisnis merupakan urat nadi dari sebuah kegiatan bisnis. Gagalan yang sering terjadi seperti kerusakan mesin produksi, kesalahan manusia atau human error, dan beberapa kegiatan lain yang tidak efisien dalam kegiatan produksi harus dievaluasi secara universal atau menyeluruh. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum. Patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga operasional perusahaan tetap berjalan normal seperti biasanya. Yang terakhir, yang keempat, keuangan. Arus kas masuk dan keluar perusahaan merupakan urat nadi keuangan sebuah perusahaan. Bila arus kas lebih besar dibandingkan arus kas masuk, maka akan berakibat pada kerugian dalam perusahaan tersebut. Demikian. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Gani. Silakan Gani. Baik, selanjutnya itu antisipasi risiko bisnis. Banyak orang berpendapat bahwa salah satu entrepreneur yaitu berani mengambil risiko keluar dari zona kenyamanan yang didapat selama ini, dan masuk ke dalam zona baru yang penuh dengan ketidakpastian. Namun yang perlu digarisbawahi adalah seorang entrepreneur sukses bukanlah orang yang berani mengambil risiko saja, tapi mereka juga harus bisa mengelola segala risiko yang menjadi sebuah peluang baru yang menguntungkan. Next.
Nah, berikut ada beberapa cara untuk mengantisipasi risiko bisnis. Yang pertama yaitu menulis rencana bisnis secara tepat. Rencana bisnis yang meliputi rencana, tujuan, evaluasi, dan penilaian pada bisnis yang sudah berjalan. Selain itu, perhatikan juga strategi pemasaran dan pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu mempersiapkan manajemen risiko. Harus bedakan perencanaan bisnis dengan risiko. Di dalam perencanaan manajemen risiko, kita juga bisa berapa prosedur serta cara dalam mengatasi risiko tersebut. Misalnya saja saat menghasilkan produk dengan rentan rusak, maka strategi perindustriannya harus sangat diawasi. Yang ketiga yaitu mengikuti rencana yang sudah dibuat. Kita sudah membuat perencanaan bisnis hingga manajemen risiko. Hal berikutnya yang harus dilakukan itu apa yang kita buat. Nah, dalam hal ini akan mempermudah kita karena panduan perencanaan tersebut dalam meminimalisir risiko. Yang terakhir yaitu menggunakan pembukuan dalam meminimalisir risiko keuangan. Nah, ini tidak kalah penting, yaitu mengatasi permasalahan catatan keuangan yang dapat memperburuk risiko. Dengan adanya pencatatan pengeluaran, maka pemasukan akan tercatat secara baik. Risiko dalam suatu bisnis memang tidak mungkin bisa kita hindari, namun tetapi akan masih bisa menghindarinya agar tidak memperbesar kerugian yang dapat terjadi. Oleh karena itu, persiapan selalu hal-hal yang dapat dilakukan kita sehingga kita akan mengetahui keputusan apa yang kita harus ambil. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi, rencana, dan antisipasi risiko dalam bisnis. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.